Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini hari ke-15 ya di bulan Ramadan, Allah masih memberikan kita rahmat barokah sehingga mudah-mudahan kita berharap selalu pada Allah untuk menuntaskan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan 14 hari yang sudah kita lalui diterima sebagai amal ibadah Ramadan kita oleh Allah SWT. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikut akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, ini posisinya agak kurang enak, jadi saya kedah nengok ke kanan, kedah nengok ke kiri gitu, kedahnya mah di tengah gitunya biar lurus. Ya nggak apa-apa. Tema kita hari ini bicara tentang potret keluarga Rasulullah SAW. Sudah tidak diragukan lagi lah bagaimana Rasulullah merupakan potret keluarga akhir zaman. Kenapa? Karena beliau adalah nabi yang terakhir. Beliau nabi terakhir. Artinya keluarga yang dibangun oleh baginda Rasulullah SAW adalah potret keluarga akhir zaman sampai dengan kiamat, nggak ada lagi. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quranul Karim, jamaah rahimakumullah, kita akan temukan ada 3 potret yang Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Keluarga yang pertama adalah keluarga yang seluruhnya membangkang pada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang tidak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini diceritakan? Agar kita menyadari bahwa ternyata tujuan pernikahan itu bukanlah kebahagiaan. Bukan. Tujuan pernikahan itu agar orang yang menikah lebih kuat lagi, lebih banyak lagi, lebih mantap lagi dalam beribadah kepada Allah ketimbang dia masih sendirian. Itu tujuan pernikahan. Sementara kebahagiaan adalah bonus yang Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Makanya baginda tidak pernah mengajarkan kepada umatnya doa kepada pengantin baru dengan ucapan selamat menempuh hidup baru semoga bahagia. Diajarkan nggak sama baginda begitu? Diajarkan nggak? Nggak. Ternyata yang diajarkan oleh baginda doa. Ucapkan kepada pengantin dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kebarokahan, karena memang tujuan pernikahan itu adalah ibadah agar bisa mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu ada 2, barakallahu laka itu artinya barokah untuk hal-hal yang baik-baik, yang saya yang nikmat-nikmat, yang enak-enak. Nah itu barakallahu laka. Kelahiran, barakallahu lak. Ya, kita mendengar berita kegembiraan, barakallahu lakum. Dan juga barokah ala itu adalah barokah untuk hal-hal yang tidak kita sukai, untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, harus tetap mendatangkan barokah terhadap hal-hal yang tidak kita sukai. Makanya wa barokah ala wa jama bainakuma fi khair, dan berkumpulnya kedua ini bisa jadi kita laki-laki dan perempuan, suami istrinya, atau sesuatu yang sae dengan sesuatu yang tidak kita sukai, berkumpul tetap harus dalam rangka fi khair, dalam rangka sebanyak-banyak kita untuk bisa melakukan kebaikan. Karena tugas pokok kita di dunia sendiri berkeluarga adalah banyak-banyak berbuat kebaikan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kamu semua dari sekelompok umat ini ada yang selalu menyeru kepada kebaikan. Kalau orang beriman menyeru kebaikan, pasti dia sudah berbuat kebaikan.
Tidak cuman omdo. Non omdo teh? Omong doang. Enggak. Karena ada ayat Allah, lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan tapi kamu tidak melakukan? Sungguh sangat tidak suka Allah kepada orang yang mengatakan tapi tidak melakukan. Jadi nggak boleh omdo. Nah, termasuk dalam membangun rumah tangga. Ternyata rumah tangga tidak mendapatkan apa yang sebagai bonus yang Allah berikan, kebahagiaan, sakinah mawaddah warohmah yang disingkat dengan samawa. Samawa itu kan singkatan sakinah mawaddah warohmah. Samawa itu artinya langit, biar dapat barokah dari langit, tidak hanya dari langit tapi juga dari bumi, karena Allah mengatakan begitu. Nah, inilah potret-potret keluarga yang harus kita bangun. Dan ternyata contohnya adalah ya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah nabi terakhir dan dia adalah nabi kita semua, panutan kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah, keluarga yang pertama tadi yang dibangun adalah keluarga yang dia membangkang pada Allah SWT, keluarga yang tidak beribadah pada Allah SWT, dan dicontohkan dengan satu surat, Tabat yada abi lahab. Keluarga Al-Lahab dengan istrinya selalu menghalang-halangi orang untuk beribadah kepada Allah. Dia juga adalah kafir, tidak beriman kepada Allah, padahal adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keponakannya. Bagaimana ketika Abu Lahab mendengar kelahiran baginda, begitu sukacita dan gembiranya beliau terhadap anak yang baru lahir, keponakan dia. Begitu dia menjadi nabi, ternyata tidak suka dia. Yang ujung-ujungnya tidak sukanya Abu Lahab itu bukan tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh baginda, tetapi takut dia dikucilkan, takut dia tidak lagi dianggap sebagai orang terhormat di sekitar Mekah oleh kaum Quraisy. Hanya itu. Jadi yang dipikirkan oleh pamannya adalah status sosial. Sekarang banyak orang terjebak dengan itu. Apalagi sudah ada media sosial. Maka ditampilkan oleh mereka, wah, potret-potret seolah-olah keluarganya itu bagus gitu, padahal ternyata tidak. Nih keluarga yang pertama. Keluarga yang kedua yang dibangun dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah adalah keluarga yang separohnya beriman, separohnya tidak beriman. Sebagian beribadah, sebagian lagi tidak beribadah. Dan ternyata contohnya 3 keluarga, artinya lebih banyak daripada keluarga yang pertama. Dan ini secara kenyataan keluarga yang kayak begini juga lebih banyak terjadi. Potret keluarga yang kedua, siapa dia? Keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Lut, dan keluarga Fir'aun. Keluarga Nabi Nuh dengan Nabi Lut, istri-istrinya yang tidak beriman. Keluarga Fir'aun, justru istrinya yang beriman. Siapa dia? Siti Asia. Kita lihat di potret keluarga 3, yang kedua ini. Yang pertama keluarga Nabi Nuh. Apa yang kita ambil hikmah dari keluarga Nabi Nuh? Yang kita ambil hikmah dari keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah dia tidak pernah bersuuzon kepada anak istrinya walaupun anak dan istrinya tidak beriman. Kenapa? Ini penting dalam bangun keluarga agar kita tidak mudah memvonis keluarga kita, agar kita terus berusaha dengan keoptimisan kita, dengan semangat kita untuk keluarga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Makanya ketika dia berdoa dalam surat Al-A'raf atau surat Ali Imran kalau tidak salah, Al-A'raf kayaknya doanya itu, atau surat Hud ya, antara surat itu dengan surat Yunus, dia berdoa, ya Allah selamatkan dia anakku. Menjelang kematian anaknya, detik-detik anaknya akan mati, Nabi Nuh masih berdoa, ya Allah selamatkan dia keluargaku. Apa jawaban Allah? Laisa min ahlika ya Nuh, dia bukan lagi keluargamu wahai Nuh, karena amalannya berbeda dengan kamu. Ini catatan penting nih Bapak-bapak, Ibu-ibu buat kita semua. Jadi kalau kita ingin bangun keluarga,
Yang menjadi patokan keluarga itu sukses tidak sukses adalah bukan seberapa tinggi dia punya pendidikan, tapi amalannya apa yang dia kerjakan. Kalau dia amalannya amalan soleh, itu keluarga sakinah, mawaddah, warohmah akan dikumpulkan oleh Allah di surga lagi bersama. Dalam surat At-Tur, surat 52 ayat 21 dengan tegas Allah mengatakan walladzina amanu watabathum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum. Tuh lihat. Dan orang-orang yang beriman serta anak cucu mereka yang mengikutinya dengan keimanan akan kami kumpulkan lagi di surga bersama anak cucu mereka. Jadi modal keluarga kita apa untuk bisa bangun ke surga? Dibangun di atas, itu dia catatannya. Cuman kan masalahnya nggak kayak begitu sekarang. Sok saya nanya ke jamaah, iman jamaah turun wajar tidak? Halo, assalamualaikum, jawab. Iman jamaah turun wajar tidak? Jawab. Iman jamaah turun wajar tidak? Nggak ada yang jawab ini. Pada tidur semua tuh karena menjelang buka sahur nih. Wajar tidak iman turun? Wajar enggak iman kita turun? Wajar tidak? Palingan turun terus. Bayangkan kita beriman seperti itu turun terus, membina keluarga, kebayang. Satu lagi, menaikkan iman susah mudah. Perasaan kita susah enggak naikin iman? Makanya tara naik. Kenapa? Dah hese. Bayangkan kita bangun keluarga dengan iman kayak begitu. Kebayang oleh kita. Maka nggak sedikit banyak orang tua melihat anaknya nggak sholat nggak ada masalah. Nggak sedikit banyak orang tua lihat istrinya bermaksiat nggak ada masalah dengan membuka aurat kemana-mana. Padahal Rasulullah mengatakan, baginda Rasulullah bersabda, la yadkhul jannah salasun la yadkhul jannah, 3 golong yang tidak akan pernah masuk surga abadan lagi, tidak pernah masuk surga selamanya abadan. Apa yang pertama disebut oleh baginda? Dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu terhadap anak dan istrinya bermaksiat kepada Allah. Dayus itu namanya. Makanya ada ayat ku ampusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Dan Nabi Nuh, Nabi Lut tetap optimis, tetap berusaha menjelang kematian anak istrinya masih terus berdoa, ya Allah selamatkan dia. Ini penting buat kita pacarannya. Jadi kalau keluarga kita nanti oleh Allah diberikan ujian, ada yang beriman, ada yang bermasalah imannya, malas beribadah. Ini kesabaran kita harus kita jaga sebagaimana Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Termasuk bagaimana Siti Asia. Dia meminta izin kepada suaminya Firaun untuk memelihara seorang bayi yang ditemukan di sungai ketika dimandi. Kemudian 2 besar anaknya beriman dan akhirnya ibunya mengikuti iman anak angkatnya bernama Musa alaihi salam. Di situ dia harus siap menerima intimidasi dari suaminya yang bernama Fir'aun. Sampai dia berdoa, ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Dan aku berlindung dari kezoliman Fir'aun dan pasukannya. Siti Asia. Artinya istri kedah sabar. Kebanyakan istri ayeuna tidak sabar. Padahal suaminya Fir'aun bukan. Halo, assalamualaikum. Suaminya beriman kene, tapi sabarnya luar biasa. Bagaimana Siti Asia? Lebih banyak nih 3. Artinya secara realita keluarga kayak begini banyak gak? Banyak. Ada aja di antara keluarga itu yang tidak sholat, ada aja di keluarga itu yang gak bisa baca Quran, ada aja di keluarga itu yang memang dia bermaksiat. Banyak. Cuma masalahnya kadang-kadang orang-orang yang berimannya nggak sabaran gitu.
Dan potret keluarga yang terakhir yang Allah ceritakan adalah keluarga yang seluruhnya taat kepada Allah. Dan itu Allah gambarkan dalam Al-Quranul Karim dua keluarga. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat kita, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Ada kata wa ala ali. Ali itu artinya seluruh keluarganya. Sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Karena seluruh anak baginda Ibrahim alaihissalam adalah nabi. Sukses dia. Sampai keturunan yang bernama Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Itu keturunan Nabi Ibrahim. Berhasil dia. Nah makanya dengan demikian kita potretnya kita lihatlah dua keluarga ini. Makanya dalam Al-Quranul Karim dua nabi ini selalu ada kata uswatun hasanatun. Toladan yang baik. Bukan berarti nabi-nabi yang lain tidak ada kata uswatun hasanatun tidak bisa kita ambil ibrah. Bisa kita ambil ibrah dan nabi. Ya kan? Cuman yang Allah sebutkan langsung dengan teksnya uswatun hasanatun adalah dua ini. Nabi Ibrahim dan Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang bagaimana kita melihat potret keluarga Rasulullah SAW ini? Yang pertama ternyata apa? Rasul pernah bersabda kepada sahabatnya, khairukum 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 li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, sebaik-baik kamu, sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Dan aku adalah sebaik-baik perlakuanku kepada keluargaku. Berarti apa? Potret keluarga Rasul. Rasul teh selalu baik sama keluarganya. Yang namanya baik apa? Apakah marah-marah? Apakah suuzon? Apakah memponis? Halo, assalamualaikum bapak-bapak yang mudah marah. Begitulah kata baginda. Ternyata baginda potret keluarga baginda yang pertama, baginda itu lemah lembut kepada keluarganya. Hilm, lemah lembut. Suatu saat istri sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami di surga nanti? Kami akan berkumpul dengan suami yang mana? Ternyata nih seorang sahabiah, suaminya meninggal karena perang syahid, dia nikah lagi. Meninggal, syahid, nikah lagi. Jadi suaminya ada 3 atau 4 atau berapa. Karena sudah meninggal kan, boleh nikah lagi. Dan kata baginda ada 2 pendapat ulama yang mengatakan yang pertama adalah berkumpul kepada suami yang terakhir. Jadi status suami yang terakhir itulah menjadi suaminya dia. Di dunia maupun di surga nanti kalau masuk surga. Pendapat yang kedua adalah yang mengatakan yang paling baik imannya di antara suaminya, yang paling lembut kepada dia, maka istri itu akan berkumpul dengan suaminya yang seperti itu di surga. Yang sahih yang mana? Ini kan 2 pendapat, tetapi yang lebih banyak itu yang pertama, yaitu suami yang terakhir. Contohnya siapa? Istri baginda. Makanya istri baginda ketika Rasulullah wafat tidak lagi menikah dengan yang lain. Walaupun Siti Aisyah itu Rasul wafat berusia 18 tahun, sampai dengan wafatnya Siti Aisyah tidak lagi menikah. Dengan harapan bisa berkumpul sesurga bersama baginda Rasulullah sebagai suaminya. Kan begitu. Ini gambaran buat kita nih. Jadi potret keluarga yang pertama Rasulullah adalah dia lemah lembut. Yang namanya lembut lebih mengedepankan kasih sayang. Suatu saat Siti Aisyah datang tamu ketika di rumahnya itu Rasulullah SAW sedang ada di rumahnya dia, kemudian ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat yang lain. Kemudian datanglah seorang pembantu dari istri Rasul yang lain membawa makanan berupa sop. Biasanya sop kambing. Begitu ditanyain dari siapa, disebutkan dari Sofia, istri Rasul yang lain. Tiba-tiba sop itu dibanting oleh Siti Aisyah sehingga tumpah semua.
Cik, kumaha bapak-bapak lagi ada tamu, istri, terus ada makanan dibanting depan bapak, kumaha? Halo, assalamualaikum pak. Hah? Lain gitu, neng anu anyar. Allahu Akbar, ya Allah ya Rabb. Ternyata Rasulullah langsung mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar, lihat ibumu lagi cemburu. Begitu doang jawabannya. Akhirnya Siti Aisyah malu dan dia minta maaf pada baginda Rasulullah SAW. Subhanallah, nggak marah, malah dibercandain. Lihat ibumu lagi cemburu. Subhanallah. Itulah bagaimana lembutnya baginda terhadap keluarga Rasulullah SAW. Bahkan kadang-kadang kalau dia sobek bajunya, jahit sendiri nggak? Jahit. Subhanallah. Bahkan bahkan tidak malu-malu baginda juga membantu memberesin rumah tangga. Allah, bahkan baginda ketika pulang kemalaman diketok-ketok 3 kali, Siti Aisyah sudah tertidur, baginda tidur depan pintu di luar rumah. Begitu Aisyah buka pagi-pagi kaget ada baginda tidur. Kenapa? Sudah nggak mau ganggu. Mau terus pet bang sok. Kudu maksa harus dibuka. Kalau nggak dibukain karena udah tidur bapak-bapak, cari masjid. Digemboknya apa masjidnya? Oh bener enak masjid semua digemboknya. Kalau masjid depan rumah saya mah enggak, saya pernah pulang kemalaman, diketok-ketok istri udah tidur, mungkin karena di kamar di atas nggak kedengaran. Ya udah, saya tidur di masjid. Depan rumah nggak dikunci, alhamdulillah. Tidurnya dalam, enak kayak karpet, tiris gitu teh. Pagi-paginya baru senyum aja, Umi nggak dibukain, udah tidur, punten, maaf, minta maaf, ya udah selesai. Dan begitu Rasulullah SAW dalam rumah tangga. Ya, kita harus pelajaran ini supaya keluarga kita menjadi keluarga yang betul-betul Allah rahmati, Allah berkahi, yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Potret keluarga Rasul lainnya contoh adalah bagaimana baginda ketika apa yang terjadi ketika buka pagi-pagi makanan nggak ada, hari Senin, maka baginda lanjutkan dengan apa? Sahur. Saum. Subhanallah. Kalau bedanya saum Ramadan, sayanya ada sahur. Itu saum Ramadan. Makanya di apa sunnah muakkada. Ya kan? Dan realitanya kenyataan kita nggak ada makanan, yang disalahkan adalah kadang-kadang pasangan kita. Padahal duitnya udah habis. Coba. Duitnya udah habis, dibilang sudah habis, dipakai apa aja kok udah habis, jadi pakai masak. Makanya sodako yang paling afdol bagi seorang suami kepada siapa? Anak dan istrinya. Nafkah itu sodako yang paling afdol. Maka jangan ada selap-selip di dompet. Ditanya ada uang pak? Nggak ada. Di selipan ada padahal teh. Gitu. Buat cadangan cenah. Pugu geus aya duit. Banyak terjadi ini. Sehingga akhirnya nggak sedikit banyak istri bertanya dalam acara-acara seminar keluarga, bagaimana kalau ngambil uang suami tanpa izin? Ngambil uang suami tanpa izin di dompetnya, sok coba. Secara etika nggak boleh, harus seizin suami. Gimana do minta nggak dikasih-kasih bapak? Nah itulah suaminya yang harus ditegur. Ya, ini penting buat kita semua jamaah rahimakumullah, agar kita betul-betul mengambil potret bagaimana baginda salam. Potret berikutnya adalah subhanallah, baginda sangat lembut kepada anak-anaknya. Baginda punya anak dari 2 istri, Siti Khadijah dan Siti Maryam. Yang hidup dari Siti Khadijah semuanya, dari Siti Maryam meninggal Ibrahim masih kecil. Hidup dari Siti Khadijah. Makanya baginda sangat cinta berat kepada Siti Khadijah. Makanya baginda menyebutkan 4 penghuni surga wanita. Disebutkan yang pertama Siti Maryam, maksudnya Bunda Maryam istrinya
ibunya Isa alaihissalam. Yang kedua Siti Siti Asia, yaitu istri Fir'aun. Yang ketiga Siti Khadijah. Yang keempat Siti Fatimah. Itulah 4 penghulu wanita penghuni surga yang mereka diangkat oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Allah, keistimewaan, dipilih oleh di atas wanita di zamannya masing-masing. Ya, subhanallahnya. Bagaimana baginda lembut kepada suatu saat seorang sahabat gendong anaknya, tiba-tiba pipis langsung diginiin sama sahabatnya. Tuk, anaknya itu. Supaya pipisnya nggak kena baju, ditegur sama baginda. Baju yang kena air kencing bisa dicuci, tapi anak yang digentak itu bisa trauma. Biarkan aja, aduh hanet, nggak apa-apa, gitu. Jangan, kebanyakan gitu kan, anak tuh kaget. Saya ngalamin lah ketika saya emosi marah ke anak saya. Apa yang terjadi? Sampai dengan SMA anak saya tertutup, nggak terbuka sama saya. Baru-baru ini setelah kuliah saya coba rubah sikap saya dengan perlahan tapi pasti, subhanallah, mulai banyak curhat, mulai terungkap lagi. Ternyata apa? Dia nggak butuh ayah yang hebat. Anak kita tuh nggak butuh ayah yang hebat. Gelarnya profesor, gajinya besar, wala macam kaya, nggak butuh anak itu. Anak itu butuh ketika dia butuh ayah, ayahnya ada. Itu yang dibutuhkan anak. Ketika dia butuh, ayah ibunya ada. Maka saya kalau bagi rapot tetap datang berdua sama istri. Bagi rapot anak datang sekarang. Sesibuk apapun cancel semua acara, datang ke bagi rapot. Mungkin bagi orang lain bagi rapot anak nggak penting, bagi anak itu satu yang penting luar biasa. Iya. Makanya bagaimana kita lihat potret baginda Rasulullah dalam bangun keluarga dengan anak dan cucu-cucunya. Allahu Akbar, bahkan ketika lagi sholat lama sujud baginda. Ternyata cucunya Hasan Husain lagi main kuda-kudaan di punggung Rasul. Ini menunjukkan bahwa bawa anak kecil ke masjid itu sesuatu yang bagus, supaya kita bisa mendidik anak kita agar mencintai masjid. Ya DKM-nya galak-galak. Jangan ribut, ini bukan tempat main, ini tempat sholat, keluar. Sok coba. Udah gede anaknya nggak mau ke masjid, kenapa? Kebayang wajah DKM yang galak. Itu kejadian. Ya, justru kita banyak berdoa kepada Allah, minta sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah. Rabbana, ya Allahumma ja'alni muqima shalah wa min zurriyatina. Kita minta agar keturunan kita ahli sholat. Kan doa-doa itu ada diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dan baginda Ibrahim alaihissalam. Ya, bagaimana perlakuan Rasul? Ternyata Rasul dalam potret rumah tangga suka bercanda juga dengan anak istrinya, agar suasana rumah menjadi harmonis. Contoh, ketika dengan Aisyah balap lari, ketika Aisyah masih badannya agak kurus, dia menang, sengaja Rasul mengalah. Begitu mulai agak gemuk, Rasul mengatakan menang, nebus yang kemarin, satu-satu gitu. Siti Aisyah ketawa, ya terang aja badanku udah agak besar, dulu waktu masih aku yang menang, bercanda, subhanallah. Makanya disitulah kita habis pelajaran. Ternyata baginda juga suka mandi bareng bersama istrinya. Nah, kenapa disunahkan orang sudah menikah itu 7 hari di rumah mertua, setelah itu pindah, biar apa? Biar bisa all out membangun rumah tangga. Kalau dengan mertua all outnya cuma di kamar, keluar kamar sang suami gak bisa ngapa-ngapain karena ada bapak ibu istrinya, ada saudara-saudara istrinya. Tapi nggak sedikit orang tua memaksa anak yang perempuan suruh tinggal bersama orang tua setelah nikah, tinggal sama mama, tinggal sama bapak. Nggak bisa, gimana suami, bukan gimana orang tua setelah dia menikah dengan laki-laki lain.
Nggak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Biar terjadi keharmonisan rumah tangga mereka. Mete kagok lah ayah Bapak Ibu na. PMI cenah non PMI teh pondok mertua idaman. Allahu Akbar. Nah kadang-kadang egonya orang tua di situ tuh. Biarkan anak kita berkembang. Ya. Kayak serasa lah anak pertama saya kan nikah, anak saya perempuan. Tinggal masih di rumah. Saya selalu motivasi ke mantu gitu. Ya Bi, insya Allah bukan apa. Selama dia memang punya kemampuan supaya berkembang ya harus pindah rumah. Tapi kalau enggak ya tetap rumah tuh welcome, sangat terbuka buat mereka. Gitu. Karena kelihatan mantu itu kagok gitu loh. Karena ada saya, ada ibunya, ada adiknya, ada saudaranya, kagok. Kenapa? Saya juga ngalamin dulu. Bapak juga ngalamin kan ya? Tapi aneh, kenapa ketika punya anak perempuan kok maksa gitu teh, banyakan. Agar apa? Agar terjadi contoh Rasul SAW itu bisa kita lakukan, potret keluarga Rasul. Iya kan? Mandi bersama, bercanda di kamar mandi, dalam artian mandi bersama dengan istri-istrinya, itu potret keluarga Rasulullah, begitu lembutnya Rasulullah SAW. Artinya, tidak yang seperti kita bayangkan, wah sholat aja, enggak. Bahkan saking kecilnya rumah baginda tuh, ketika sholat itu, Siti Aisyah tidur, ya Aisyah, itu kakinya jenggol Rasul lagi sholat gitu loh. Saking sempitnya rumah Rasulullah SAW, tetapi kebahagiaan luar biasa. Yang disebut dengan raudhah, kalau kita masuk ke ada raudhah, di sebelahnya ada mihrab, di sebelah mihrab ada ruangan. Ruangan itulah rumah baginda yang menjadi makam 3 orang terbaik, yaitu baginda Rasulullah SAW, kemudian siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Justru Aisyah di Baki dia makamnya, tidak di rumahnya. Kenapa? Malu dia kalau semenjak Umar ada di situ, Siti Aisyah selalu tidak lepas kerudung. Padahal itu sudah meninggal, tetap dia tidak mau. Karena bukan mahram. Kalau bapaknya wajar masih, Abu Bakar As-Siddiq itu bapaknya beda. Nah, semenjak Umar makamkan di situ, Siti Aisyah tidak lagi melepas jilbab di ruangan itu. Terjaga auratnya. Sampai kayak gitu ya, subhanallahnya. Nih, ini potret-potret yang intinya adalah bagaimana Rasul membangun keluarga di atas keimanan. Makanya yang disebutkan rumahku surgaku, jamaah rumahku surgaku adalah bukan di rumah itu ada surga, tapi di rumah itu ada amalan-amalan yang membawa penghuni surga. Penghuni rumah itu masuk surga. Disebutlah baiti jannati. Kalau orang sudah melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan di rumah itu, maka disebutlah dia telah membangun keluarganya di atas keimanan. Karena iman nggak cukup dengan diucapkan. Iman nggak cukup dibenarkan dalam hati. Iman harus dibuktikan dengan ketaatan. Sami'na wa ta'na. Ini jamaah rahimakumullah, potret keluarga baginda yang akan mendatangkan barokah dari Allah, baik dari langit maupun dari bumi. Sehingga Allah akan kumpulkan keluarga ini di surga. Sebagaimana salawat kita kepada baginda, kita bersalawat kepada baginda dan juga atas seluruh keluarga baginda masuk surga. Makanya kita harus ihtiram kepada keturunan baginda yang disebut dengan para habaib. Kita harus ihtiram karena itu keturunan baginda, zuriyatur rasul. Nggak boleh kita menghinanya, karena barang siapa menghina keturunanku, dia telah menghinaku. Ya, yang jelas keturunan yang mana? Keturunan yang soleh insya Allah. Ya. Itu mungkin, karena sudah banyak keturunan baginda kan, banyak sekali. Habaib, Syarif, wah banyak sekali. Itu mungkin jamaah Allah, mudah-mudahan kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk bangun keluarga kita, sebagaimana keluarga baginda Rasulullah SAW dengan sekemampuan kita. Fattakullah mastata'tum. Yang paling penting satu, bangun keimanan, jangan pernah suuzon sama keluarga. Bukti tidak suuzon adalah dia tidak marah dengan emosional, tapi dia marah dengan cara mengarahkan kepada kebenaran. Itu baru marah yang benar. Menegur anak dengan benar adalah mengarahkan anak menjadi orang yang benar, bukan malah
apalagi sudah main tangan, apalagi sudah main usir-usiran. Ya Allah ya Rabb. Ya, itu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dan bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya sehingga kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan keluarga kita di surga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau mau datang jawab mangga silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Haturun Ustaz Dalis atas ilmunya. Dan sesi berikutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Silakan bagi Bunda yang ingin bertanya boleh nanti angkat tangan. Alhamdulillah ada Pak Syahrul. Baik, makasih Ustaz. Menarik sekali apa yang Ustaz sampaikan. Dan pertanyaan saya, ku afusikum alikum nara itu Ustaz. Ya. Oh, Nabi Nuh itu kan memang akhirnya anaknya nggak bisa diajak sama istri, sudah dilepas gitu kan. Nah, batasannya itu Ustaz. Sampai di mana itu kita akhirnya ya apa boleh buat gitu loh pasrah. Ya. Jadi kalau ada anak kita yang tidak beribadah, sampai batas mana kita mengingatkan? Sampai kita wafat. Sampai kita menemui ajal atau sampai anak kita menemui ajal. Jadi jangan pernah bosan. Contohnya siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Dia tahu bahwa anaknya Yusuf, kesayangannya, itu dikerjain atau dicelakakan oleh saudara-saudaranya. Anaknya dia juga kan. Tetapi Nabi Yakub kepada anaknya marah nggak? Halo, assalamualaikum. Dan berhasil. Anak Nabi Yakub semuanya beribadah pada Allah. Semuanya bertauhid pada Allah. Kang, punten Kang. Kang Eri, Kang saya namanya. Kang Angga, sok buka suratnya, surat Al-Baqarah ayat 134. Biar dibaca. Terjemahan aja boleh. Al-Baqarah ayat 134. Ketemu? Ya. Satu tiga tiga. Am kuntum syuhada. Ada ketemu enggak? Mah dia penjat. Tidak dengar. Ya, mangga. Bebas mau dengan Al-Qur'annya, mangga langkung saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Shadaqallahul azim. Lihat Allah berfirman, am kuntum syuhada. Apakah kamu menyaksikan bagaimana yakumul maut, ketika Nabi Yakub akan mati, akan meninggal. Isqala libanihi, dan ternyata Nabi Yakub sebelum meninggal bertanya kepada anaknya. Ini menunjukkan apa? Nabi Yakub menjelang matinya masih berdakwah kepada anaknya. Mata buduna min ba'di. Apa yang kau sembah wahai anakku setelah aku mati? Dan jawaban anaknya membuat dia tentram. Nak budu ilahaka. Kami menyembah Tuhanmu wahai ayahku. Padahal Tuhannya sama enggak? Sama, cuma ini penegasan ke anaknya. Kami menyembah Tuhanmu wahai ayahku. Artinya dakwahnya berhasil.
Disebutkan nenek moyangnya Ibrahim, Ismail, Ishak. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami ini semua berserah diri kepada Allah. Wahai ayahku, kami semua muslim, ayah. So, tenang nggak orang tua kayak begitu? Hah? Ini kebanyakan orang tua yang dipikirkan warisan anaknya. Kamu dapat ini, kamu dapat itu, dapat ini, stres lama-lama juga. Nggak peduli apa anak kesel atau enggak. Jadi dengan demikian gambaran dari sini, potret ini kita dapat gambaran bahwa kita sampai kapan kita berdakwah ke anak kita? Sampai kita meninggal dunia atau anak kita yang meninggal dunia. Ya Pak ya? Jadi jangan pernah bosan. Karena apa? Hasilnya urusan Allah. Tugas kita lakukan. Yang parah sudah nggak dilakukan gitu loh. Dan lagi memponis, pergi kamu bukan anak saya. Pernah ada seorang bapak, saya usir anak saya saat karena dia nggak pernah mau sholat, saya usir dia supaya dia tidak tinggal lagi sama saya dan saya sudah tidak mengakui anak saya. Ya nggak bisa, secara keturunan tetap masih anaknya kok dan tanggung jawab masih ada. Sampai kapan? Sampai dia mati. Nggak bisa diponis kayak begitu. Nah, ini penting. Ya gitu. Pak, sama kisahnya Nabi Nuh, sampai istrinya menjelang mati kan masih sempat berdoa. Nabi Lut sama, artinya ketika sampai matinya dia tidak beriman bukan berarti kita gagal, tapi memang sudah kehendak Allah gitu Kang. Kenapa? Saya sudah beramal, saya sudah berdakwah, saya terus nggak pernah bosan, saya nggak pernah benci, saya nggak pernah marah. Cuman nggak suka dengan kelakuan dia sebagai orang yang nggak beriman gitu aja. Ya Kang ya, maju pokoknya. Insya Allah. Tapi ada yang lain. Dalilnya ada insya Allah dalam Al-Quran Karim. Semua dicontoh dalam potret keluarga Rasulullah. Ada dari ibu-ibu, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sini yang saya tanyakan, wanita itu adalah akan masuk surga asal dia sholat, melakukan yang biasa-biasa saja gitu, nurut dengan suami. Nah, sebatas mana yang nurut dengan suami, kesabaran kan karena surga dan neraka seorang istri itu ada di tangan suami. Ya. Nah, terus kesabaran seorang wanita itu menghadapi suami, sebatas mana dia boleh melawan kepada suami. Ya Pak, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa melawan ya. Ya memang ini bahasa Indonesia kita begitu sih ya. Lawan kata tinggi, lawan kata suami, makanya berantem wae. baru sadar Kang. Ternyata dalam Al-Qur'an Allah nggak pernah menyebut lawan, Allah menyebutnya azwaj, zaud, pasangan. Allah menciptakan berpasang-pasangan, pasangan laki-laki, perempuan, pasangan perempuan, laki-laki. Dan ternyata dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang potret keluarga, kalau misalnya suami dan istrinya sama-sama beriman, Allah sebutkan dengan bahasa zauj, pasangan. Itu berarti beriman dua-duanya dan selaras dua-duanya. Makanya zauj. Kayak para bapak-bapak nanti masuk surga akan ditunggu oleh para bidadari, azwat. Jamaknya kan azwat, bidadari itu jamaknya istri-istri gitu, azwat. Karena akan dinikahkan dengan ribuan bidadari insyaallah. Amin. Lamun abus itu tanya. Makanya kita berharap masuk surga. Istri nggak usah marah Bu. Di surga nggak ada lagi cemburu, yang ada semuanya cinta insyaallah. Seperti itu. Lihat itu. Nah maka sebatas mana? Sebatas dia tidak memerintahkan kepada yang maksiat, maka kita wajib taat. Karena pintu surga seorang wanita ridho suaminya. Ternyata baginda pernah melihat neraka diperlihatkan oleh Allah SWT, diperlihatkan oleh Allah neraka. Ternyata penghuni neraka itu paling banyak adalah wanita.
Baginda bertanya kepada malaikat yang mengantarkan dia melihat neraka. Kenapa wanita paling banyak di neraka? Ternyata wanita yang paling banyak di neraka yang pertama adalah tidak bersyukur dengan adanya suami. Itu penyebab yang pertama wanita masuk neraka. Tidak mensyukuri adanya suami. Cirinya apa? Tidak taat kepada suami. Mah, ambilin air, ambil lirik. Mah, mau makan, itu udah ada, tinggal ngambil sendiri aja tuh, nasinya di sini sini itu. Iya kan? Karena istri yang soleh kata baginda Rasulullah SAW 3, menyenangkan suami. Tadi tinggal aku gitu, istri menyenangkan suami tidak? Belniri menyenangkan suami tidak? Terus ibu-ibu keluar dandan, buat siapa dandannya? Buat suami. Mana suami ibu? Nggak ada. Di rumah dandan nggak? Di rumah pakai minyak wangi nggak? Di rumah para ibu, para istri boleh pakai minyak wangi untuk suami, agar suaminya ridho. Sampai baginda mengatakan, jika Allah mengizinkan, aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Saking tingginya. Cuman suami yang soleh pasti juga tidak akan mau istrinya menderita. Dia akan mudah memaafkan istrinya, sama. Karena lembut tadi, sebagaimana kata Rasul, lembut. Ya. Simpel aja, kayak di rumah Umi, Bi nggak masak ya? Ya udah nggak usah masak, nggak apa-apa. Cik, ganti baju, ajak anak-anak kita keluar. Ketika ibunya lagi nyuruh anak-anak pakai baju, saya lihat dompet, uang berapa nih, gitu, kemampuan. Udah, langsung kita nyari apa? Dulu belum ada ojol ya, belum ada apa? Belum ada online, taksi online. Jadi pakai apa? Taksi beneran. Kita mampir ke rumah makan, yang saya mampu uangnya, makan beramai-ramai. Subhanallah, ngumpul sama anak, ngumpul sama keluarga. Nggak usah marah ketika istri nggak masak, emang lagi capek dia. Makanya kuncinya ada pada ridho suami. Kalau suaminya ridho, memaafkan, selesai. Ya, jadi kalau sudah perintahnya perintah kepada maksiat kepada Allah, baru itu namanya kita tolak, bukan lawan. Lawan